Di video kali ini kita akan bahas tentang telling the time atau cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, biasanya kalau kita ingin bertanya kepada seseorang, sudah jam berapa? Atau sekarang sudah jam berapa? Dalam bahasa Inggris kita bisa berkata atau bertanya seperti ini. What's the time? What's the time? Atau bisa juga bertanya dengan kalimat seperti ini. What time is it now? What time is it now? Sekarang sudah jam berapa? Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menyebutkan jam ada dua cara. Cara pertama, kita menyebutkan jam dan menit secara berurutan. Jadi ini adalah cara yang paling simpel dan paling mudah dalam menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Oke, kita ambil contoh. Jam 8 lewat 12. Nah, 8 dalam bahasa Inggris itu 8. Sementara 12 dalam bahasa Inggris itu adalah 12. Nah, seperti aturan yang pertama tadi bahwa ketika kita ingin menyebutkan jam di cara pertama, kita sebutkan jam dan menitnya secara berurutan. 8 bahasa Inggrisnya 8. 12 bahasa Inggrisnya 12. Maka jam 8.12 kita menyebutnya it's 8.12. It's 8.12. Jam 8 lewat 12. Contoh lainnya, jam 10 lewat 25. 10 bahasa Inggrisnya 10. Sementara 25 bahasa Inggrisnya 25. Jadi, jam 10 lewat 25 bahasa Inggrisnya it's 10:25. It's 10:25. Contoh lainnya, jam 10 lewat 30. Perhatikan, 10 itu bahasa Inggrisnya adalah 10, sementara 30 bahasa Inggrisnya, ya benar sekali, 30. Maka jam 10.30 bahasa Inggrisnya adalah, that's correct, it's 10:30. Mudah ya? Contoh selanjutnya, jam 9 lewat 15. Jam 9 itu bahasa Inggrisnya 9, sementara 15 itu bahasa Inggrisnya 15. Maka jam 9 lewat 15 bahasa Inggrisnya, that's correct, it's 9:15. Contoh yang terakhir, jam 9 lewat 45. Ya, 9 itu 9, 45 itu 45. Maka jam 9 lewat 45 bahasa Inggrisnya adalah, that's correct, it's 9:45. Nah, itulah tadi teman-teman cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris untuk cara yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini agak sedikit lebih complicated ya, agak sedikit mungkin agak sedikit rumit, tapi kita coba saja ya. Oke, di cara yang kedua ini menyebutkan jam dalam bahasa Inggris, kita sebutkan dulu menitnya terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan jamnya. Jadi kita baca dari belakang, menitnya dahulu, kemudian jamnya. Nah, di cara yang kedua ini kita pilah atau bagi menjadi dua bagian. Antara menit 1 sampai 30 kita menggunakan perantara kata past atau lewat. Jadi kalau menitnya itu menit 1 sampai 30 itu kita pakai past, misalnya jam 7 lewat 10, 7.20, 7.25 itu kita pakai past. Contohnya seperti ini. Jam 8 lewat 12. 8 itu bahasa Inggrisnya 8. 12 bahasa Inggrisnya 12. Nah, sesuai dengan aturan yang kedua tadi, di cara yang kedua, kita menyebutkan menitnya terlebih dahulu, kemudian jamnya. Di antara menit dan jam ada kata past. Jadi kita balik dari belakang, menitnya dulu berarti
Kalau misalnya dia 8.12, 12 dulu kita tulis berarti 12, kemudian setelah itu kita kasih tambahan pas, kemudian 8. Seperti ini, it's 12 past 8. Kita balik menitnya dahulu, kemudian ditambahkan kata pas, kemudian jamnya, it's 12 past 8. Jam 12 atau jam 8 lewat 12 atau 12 menit lewat jam 8. Seperti itu cara yang kedua. Contoh lainnya, misalnya jam 8 lewat 20. 8 itu 8, 20 itu 20. Ingat, kita sebutkan menit terlebih dahulu, kemudian jamnya. Dan diantaranya setelah kita menuliskan menit atau menyebutkan menitnya, kita tambahkan kata pas, baru kita menyebutkan jamnya. Jadi jam 8.20 bahasa Inggrisnya adalah it's 20 past 8. 20 past 8. Contoh lainnya, oke, bisa dipahami yang ini? Coba, jam 8 itu bahasa Inggrisnya 8, 11 bahasa Inggrisnya? Ya, that's right, it's 11. Maka jam 8 lewat 11 bahasa Inggrisnya adalah, tulis dulu menitnya, kemudian ditambahkan kata pas, kemudian jamnya. Ya, that's correct, it's 11 past 8. It's 11 past 8. Nah, selanjutnya, jika menitnya itu antara 31 sampai dengan 59, maka kita menggunakan istilah to. Jadi 31, 32, 33, jam sekian lewat 34, lewat 35, lewat 36, sampai lewat 59, itu kita menggunakan istilah to atau kata to di antara jam dan menitnya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya jam 9 lewat 55. Jam 9 lewat 55. Nah, jam 9 lewat 55 ini berarti 5 menit lagi akan menuju jam 10. Oke, 5 menit lagi menuju jam 10. 5 bahasa Inggrisnya 5, 10 bahasa Inggrisnya 10. Jadi yang ditulis bukan 955-nya, tapi lihat yang bertanda kuning di bawah. Ingat, jam 9.55 itu sama dengan 5 menit menuju jam 10. Berarti 5 bahasa Inggrisnya 5, tambahkan to setelahnya, kemudian tulis jamnya, berarti jam 10. Berarti it's 5 to 10. 5 to 10. Jam 9 lewat 55 atau 5 menit lagi jam 10. Contoh lainnya, nah jam 8 lewat 40. Kira-kira berapa menit lagi menuju jam 9? Ya, that's correct, 20 menit. Jadi 20 menit lagi menuju jam 9. Nah, jadi 20 menit lagi menuju jam 9. 20 itu bahasa Inggrisnya 20 dan jam 9 atau 9 bahasa Inggrisnya 9. Berarti kita tulis it's 20 it's 20 to 9. Oke. Jadi kita menggunakan istilah to di antara jam dan menitnya. Selanjutnya, nah jam 8 lewat 50. Kira-kira berapa menit lagi menuju jam 9? Oke, it's 10 menit lagi. Jadi 10 menit lagi menuju jam 9. Berarti 10 itu 10, 9 itu 9. Berarti bahasa Inggrisnya adalah it's 10 to 9. Itulah teman-teman cara mengucapkan jam atau menyebutkan jam dalam bahasa Inggris untuk cara yang kedua. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, apakah mau pilih cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Oh, ada lagi contohnya, misalnya 29 menit menuju jam 10, berarti dia adalah jam 9 lewat 31. 9 lewat 31 kita berhitung, berarti 29 menit lagi menuju jam 10. 29 to 10. Nah, dalam pengucapan atau penyebutan jam, ada istilah o'clock, kemudian ada kata half past untuk cara yang kedua, dan a quarter untuk cara yang kedua pula. Nah, kapan digunakan o'clock? Nah, o'clock
kita gunakan pada saat jamnya itu pas atau tepat. Misalnya tepat jam 4 atau jam 4 pas, kita mengucapkan atau menggunakan istilah it's 4 o'clock. Jadi it's 4 o'clock kalau jamnya pas, tepat. Dan misalnya jam 12 pas, kita sebutnya it's 12 o'clock. Selanjutnya ada kata half. Nah, half itu artinya 30 atau setengah. Jadi ketika jamnya itu lewat 30 menit atau setengah, itu kita untuk cara yang kedua kita pakai istilah half. Jadi ingat, kata half dan a quarter itu berlaku untuk cara yang kedua. Misalnya jam 4.30, kita bisa menyebutnya kalau pakai cara yang pertama 4:30, tapi kalau cara yang kedua kita bisa menyebutnya it's half past. It's half past 4. Atau jam 12.30 it's half past 12. Bisa juga mungkin pakai it's 30 past 12. Tapi yang paling umum adalah kita mengubah kata 30 menjadi half. It's half past. Nah, a quarter. A quarter itu sama dengan 15 menit. Misalnya jam 4:15, kita bisa menyebutnya it's a quarter past 4. It's a quarter past 4. Atau it's 15 past 4. Tapi lebih umum, kalau dia 15 menit, kita pakai a quarter. Kalau ini 12.45, berarti 15 menit lagi menuju jam 1. Berarti it's a quarter to. Kenapa pakai to? Ingat di cara yang kedua ketika dia menitnya 31 sampai 59 kita pakai to. Berarti it's a quarter to 1. Oke teman-teman, untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya teman-teman boleh melihat bagan atau gambar yang saya tampilkan. Kalau dia pas, dia pakai o'clock. Kemudian dia kalau 30 menit half past. Kemudian a quarter past kalau dia 15 menit. Kemudian a quarter to kalau dia 15 menit menuju jam selanjutnya. Oke, itulah tadi pembahasan tentang cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Ada dua cara yang pertama dan cara yang kedua. Teman-teman mau pilih mana? Mau cara yang pertama atau cara yang kedua? Untuk lebih paham lagi, teman-teman boleh masuk ke quiz time. Oke, silahkan teman-teman saksikan, tebak kira-kira jam berapa yang disebutkan. Let's start it.